Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Catherine Safitri. Coba lihat kanan kirinya, adakah sampah? Jika ada, yuk bersihkan dulu supaya tempat pembelajarannya nyaman dan bisa memahami materi dengan baik. Apakah hadir semua pada pembelajaran kali ini anak-anak? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Amin. Nah, kali ini sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada ice breaking nih anak-anak. Jika Ibu mengatakan tepuk semangat, semangat, oke? Kita coba ya anak-anak. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Yeay. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu harap melalui membaca teks, peserta didik mampu mengenal dan menjelaskan 3 zona waktu di Indonesia serta perbedaannya dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memberi contoh penggunaan zona waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat jadwal kegiatan antar wilayah dengan memperhatikan zona waktu dengan benar. Ibu ingin bertanya, adakah saudara-saudaranya yang berada di Papua atau Sulawesi? Ya, ada Elsa. Di mana? Di Papua. Pernahkah kamu menelpon saudaramu di Papua? Pernah? Pernah nggak ia mengatakan bahwasannya di Papua sudah malam, sedangkan di Jakarta masih pada sore hari? Pernah? Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu. Akan membahas pembagian wilayah waktu di Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah 96 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Tantangan yang luas itu yang membuat adanya pembagian waktu berbeda di Indonesia. Lalu Indonesia terbagi menjadi beberapa waktu ya anak-anak. Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Pertama, waktu Indonesia Barat. Kedua, waktu Indonesia Tengah. Ketiga, waktu Indonesia Timur. Sekarang anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu waktu Indonesia Barat? Jikalau ada anak-anak Ibu yang tahu, nanti Ibu akan beri bintang pada lembar nilainya. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Selamat ya Elsa, telah mendapatkan 1 bintang dari Ibu yang akan Ibu beri pada lembar nilainya. Sekarang, kira-kira wilayah apa saja sih anak-anak yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Barat? Ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Tahukah anak-anak, ada 18 provinsi yang termasuk ke dalam zona waktu Indonesia Barat, meliputi yang pertama Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, kemudian dan Kalimantan Tengah. Apa itu kata waktu Indonesia Tengah? Ya, silahkan Dono. Ya, betul sekali. Silakan beri tepuk tangan untuk Dono anak-anak. Selamat ya Dono, telah mendapatkan 1 bintang dari Ibu yang akan Ibu beri pada lembar nilainya. Jadi, waktu Indonesia Tengah merupakan waktu yang berada pada garis 120 derajat bujur timur. Sekarang, wilayah yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Tengah yaitu Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian ada Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, ada 12 zona yang meliputi waktu Indonesia Tengah: Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Kita masuk ke waktu Indonesia Timur. Ada yang tahu anak-anak apa itu waktu Indonesia Timur? Silahkan Dina, apa itu waktu Indonesia Timur? Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, waktu Indonesia Timur itu adalah salah satu pembagian waktu di Indonesia yang berada pada bentangan garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Beri tepuk tangan untuk Dina. Selamat ya Dina, telah mendapatkan 1 bintang dari Ibu yang akan Ibu beri pada lembar nilainya. Wilayah apa saja sih yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Timur? Ibu tunjuk ya, silakan Siti. Ya, Maluku. Yang kedua, silakan Toso. Ya, Papua. Benar sekali. Selamat, Siti dan Toso telah mendapatkan masing-masing 1 bintang dari Ibu yang akan Ibu beri pada lembar nilainya. Silakan tepuk tangan dulu anak-anak untuk Siti dan Toso. Wilayah yang masuk ke dalam waktu Indonesia Timur ada 2 wilayah, Maluku dan Papua. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, sampai di sini ada yang belum paham atau belum jelas anak-anak Ibu tentang materinya? Paham semua? Wah, alhamdulillah ya, ternyata anak-anak Ibu sangat memahami materi pada pembelajaran kali ini. Ada 4 zona waktu Indonesia Timur, meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Tetap aktif, semangat, dan fokus ya. Oke, kita lanjut ke perbedaan selisih waktu. Yang pertama, perbedaan antara waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, selisihnya kurang lebih 1 jam hingga 2 jam. Yang kedua, waktu Indonesia Barat memiliki selisih waktu 1 jam dengan waktu Indonesia Tengah dan 2 jam dengan waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, waktu Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 1 jam dengan waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur. Dan yang keempat, waktu Indonesia Timur memiliki selisih 1 jam dengan waktu Indonesia Tengah dan 2 jam dengan waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lebih jelas silahkan simak contoh tabel yang Ibu berikan ya anak-anak. Jika waktu Indonesia Barat berada pada pukul 07.00 atau jam 7, berarti waktu Indonesia Tengahnya berada pada pukul jam 08.00 atau jam 8. Dan waktu Indonesia Timurnya pukul berapa ya anak-anak? Ya, benar sekali, pukul 09.00, tepatnya jam 9. Pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Silakan beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan memberi LKPD, lembar kerja, untuk kalian kerjakan berkelompok ya anak-anak. Ibu akan bagi 4 kelompok, masing-masing 1 kelompok berisi 5 orang. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya anak-anak. Silakan isi dan kerjasama dengan kelompoknya dengan baik dan benar. Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Silakan semuanya ikut bekerja sama dalam kelompok karena selama kalian mengerjakan, Ibu akan perhatikan sampai selesai ya anak-anak. 15 menit telah berlalu, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Wah, tepuk tangan dong anak-anak untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Wah, bagus sekali. Silakan dong beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir, silakan untuk maju kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Wah, bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus-bagus sekali ya. Dari kelompok-kelompok yang telah maju, silakan beri tepuk tangan untuk kita semua.
siapa sih yang berani dan bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Dini. Wah, mantap sekali. Silahkan dong beri tepuk tangan untuk Dini. Karena Dini telah berani dan bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Selamat kepada Dini telah mendapatkan 1 bintang dari Ibu yang akan Ibu beri pada lembar nilainya. Ibu akan menjelaskan kembali kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana ada 3 pembagian wilayah waktu Indonesia karena letaknya yang sangat luas dari barat hingga ke timur. Yang pertama, waktu Indonesia Barat meliputi wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan lain-lain. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah meliputi wilayah Bali, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Yang terakhir, waktu Indonesia Timur meliputi wilayah Maluku dan Papua. Pembagian waktu ini membantu kegiatan masyarakat agar lebih tertata dan sesuai dengan posisi geografis dan waktu terbit matahari di tiap daerah. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Ada yang belum jelas dan belum paham? Paham semua? Wah, alhamdulillah, luar biasa ya anak-anak Ibu. Wah, tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelas untuk membacakan doa penutup pembelajaran kita kali ini. Materi untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Ibu harap di pertemuan berikutnya kalian sudah tahu gambaran dari keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk belajar materi yang telah Ibu berikan untuk pertemuan kita berikutnya ya anak-anak. Silahkan belajar dengan orang tuanya di rumah atau boleh dengan nenek, abang, kakak, paman, bibik, atau belajar bersama-sama dengan teman. Pesan dari Bu Guru, harus semangat dalam belajar, jangan pernah bosan, dan tetap aktif. Terus fokus dalam pembelajaran, oke anak-anak? Nah, Ibu ada sebuah pantun untuk anak-anak supaya rajin dalam belajar dan tetap semangat dalam pembelajaran. Dengar baik-baik ya anak-anak. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Wah, bagus sekali ya pantunnya. Sekali lagi, pesan Bu Guru harus tetap semangat dan fokus dalam setiap pembelajaran ya anak-anak. Jangan pernah bosan untuk belajar. Apabila Ibu terdapat kesalahan dalam penyampaian pembelajaran kali ini, Ibu mohon maaf kepada Allah. Mari sama-sama kita memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.